Di episode sebelumnya, Tela berakhir dengan Noel yang menghadiri acara simposium bersama para seeker ternama dari klan lain. Tujuan Noel mengadakan simposium ini yaitu untuk mencari sponsor dari beberapa orang kaya yang ikut menyaksikan acara tersebut. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Sig Feinstein dari klan Supreme Dragon Corps. Ternyata Noel juga memiliki tujuan gila lainnya, dan sebentar lagi kita akan tahu sebenarnya apa tujuan tersebut. Sebelumnya, Noel telah mendapat sedikit hambatan dalam menjalankan rencananya, karena Johan dari klan Lorelei berniat ingin mengambil alih acara simposium ini. Tapi berhubung Noel sudah lebih dulu menanam benih sebelum simposium ini dimulai, yaitu dengan menyewa aktor di antara para hadirin untuk mendukung apapun perkataannya. Sayangnya Johan sang master klan Lorelei tidak bisa berkutik saat menghadapi Noel. Johan yang tidak puas karena rencananya untuk mengendalikan debat ini telah digagalkan oleh Noel. Sontak ia langsung memandangi Noel dengan tatapan permusuhan. Tapi dengan senang hati Noel juga langsung membalas tatapannya sembari bergumam, "Aku akan memanfaatkan potensi Johan sepenuhnya di sini, sebelum dia mengetahui niatku yang sebenarnya." Setelah terjadi sedikit perselisihan antara Noel dan Johan, acara simposium itu kembali dimulai dengan pidato Sig. Sig menyampaikan Valiant jelas merupakan ancaman, karena begitu mereka muncul, akan ada banyak darah yang tertumpah. Tapi di sisi lain, Valiant bukanlah musuh yang tidak bisa dikalahkan, dan itu adalah fakta yang sudah terbukti. Sejak Overdeath berhasil mengalahkan salah satu Valiant bernama Cocytus sisi Sig Perak, para Seeker terus berevolusi berkat mereka yang mewarisi pengetahuan dan teknologi dari para pendahulu. Selain itu, Sig juga menyampaikan bahwa ia telah menjalankan simulasi berdasarkan data dari Valiant Cocytus. Mengingat keadaan kekaisaran saat ini, Sig yakin mereka memiliki peluang kemenangan sebesar 80%. Dan pada tingkat ini, besar kemungkinan mereka takkan kalah. Jadi itulah sebabnya, Sig ingin semua tidak perlu merasa khawatir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah menyampaikan pidato itu, Sig langsung mendapat pujian dan tepuk tangan dari para penonton. Bahkan Noel juga terkesan dengan Sig, karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar ada orang lain yang menghitung peluang mereka. Berdasarkan perkiraan Noel, para Seeker hanya memiliki peluang sekitar 30% untuk memenangkan perang besar yang akan segera terjadi. Tapi setelah mendengar Sig yang berani menyebutkan bahwa mereka memiliki peluang kemenangan sebesar 80%, Noel jadi bertanya-tanya, apakah klan Supreme Dragon Corps punya semacam strategi rahasia? Atau mungkinkah Sig hanya mengada-ada saja? Beberapa saat kemudian tibalah saat bagi Johan yang akan menyampaikan pidatonya. Tidak seperti Sig, menurut Johan, mereka harus lebih menanggapi krisis Valiant ini dengan serius. Tentunya Johan juga meminta semua orang agar tidak perlu takut dengan hal itu, karena ia berencana untuk menang. Namun meski begitu, menurut Johan mereka tetap harus mempertimbangkan cara untuk melawan yang membatasi kerusakan. Jadi itulah kenapa peran Regalia sangat penting untuk mengintegrasikan hal ini ke dalam strategi mereka. Noel yang mendengar pidato Johan barusan tidak memungkiri bahwa pernyataannya itu memang kredibel. Tapi karena Noel juga tidak percaya bahwa itu adalah pendapat Johan yang sebenarnya, lagi-lagi Noel bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Johan? Hingga sampailah ketika Johan kembali menyampaikan bahwa ia juga ingin mengajukan usulan sebagai persiapan untuk hari pertempuran. Dan usulan itu adalah, dia ingin meminta semua klan mempercayakan wewenang pengelolaan mereka kepada Johan. Pada akhirnya Noel jadi paham, ternyata Johan bermaksud menggabungkan semua klan menjadi satu kelompok besar, dan dialah yang akan memimpin kelompok tersebut. Sementara ketika Noel bergumam, ternyata Johan lebih cerdas dan berani dari yang ia bayangkan. Di lain sisi, Sig pun langsung menatap Johan dengan ekspresi jijik, sembari berkata, "Kau ingin semua klan bersatu dan mematuhimu? Konyol sekali, apa kau serius?" Lalu setelah Johan menjawab, "Sebenarnya lebih konyol lagi jika setiap organisasi bertarung sendiri-sendiri ketika kelangsungan hidup kekaisaran dipertaruhkan. Jadi sudah seharusnya semua orang bersatu untuk bertarung." Lantas Sig pun kembali bertanya, "Jadi karena itulah mereka harus mematuhimu, seorang master klan tingkat ketiga?" Johan sekali lagi menjawab, memang ia berencana untuk melakukannya. Tapi Sig malah membalas dengan tawa. Karena lucu baginya seorang seperti Johan yang berada di peringkat ketiga ingin memimpin Seeker yang lebih kuat. Menyadari situasi ini akan berujung menjadi pertarungan maut, Noel langsung menatap Thomas dan memberinya instruksi melalui link tentang cara mengatasi situasi mencekam ini, yaitu dengan mengarahkan para Seeker lainnya untuk dibagi menjadi dua kelompok, dan mereka dipersilahkan untuk memilih pemimpin mana yang mereka setujui antara Sig dan Johan. Mengikuti arahan Thomas, Noel langsung duduk di sisi Sig.
Saat itu ada 4 orang di sisi Sig dan 5 orang di sisi Johan. Hingga itu menandakan bahwa ucapan Johan terdengar lebih meyakinkan daripada Sig. Dijelaskan topik debatnya adalah, apakah semua klan harus berintegrasi atau tidak, sebagai persiapan untuk pertempuran melawan Valiant. Pihak Johan menyatakan akan mendukung usulannya, karena itu adalah strategi yang tepat mengingat lawan mereka adalah Valiant. Namun pihak Sig telah menentang hal itu, karena mereka tidak mau membubarkan klan mereka. Bahkan tidak peduli meski Johan sudah menjelaskan bahwa penyatuan semua klan ini hanya bersifat sementara hingga Valiant dikalahkan. Pihak Sig tetap menentang usulan itu dengan alasan jika mereka menyetujui ini sekali, maka hal yang sama pasti akan terjadi lagi, dan hasilnya sama saja dengan pembubaran klan. Dengan Johan yang memimpin kelompok setuju dan Sig yang memimpin kelompok tidak setuju, perdebatan itu jadi semakin memanas ketika pertukaran pendapat berlangsung intens. Baik di sisi peserta maupun penonton juga sama-sama bersemangat. Namun karena Noel sengaja menahan diri untuk tidak berpartisipasi dan hanya mengamati saja, Johan yang menyadari hal itu kemudian langsung berkata kepada Noel, "Kurasa sudah saatnya kau bicara, Noel. Setelah menolak hak untuk menunda pertanyaan, apa kau takkan berpartisipasi sama sekali?" Mendengar hal itu, sontak semua mata langsung tertuju pada Noel untuk mendengarkan pendapatnya yang luar biasa. Namun tanpa disadari oleh Johan, ternyata inilah momen yang sengaja ditunggu oleh Noel untuk menjalankan rencana sesungguhnya. Noel mengatakan, "Seperti yang bisa kau lihat dari posisiku saat ini, aku menentang integrasi semua klan. Setiap klan punya cara bertarungnya sendiri. Jadi begitu semua klan itu terintegrasi, tentunya tidak ada cara untuk memastikan koordinasi. Lagi pula, sebenarnya ada kemungkinan besar penyatuan itu hanya akan membuat segalanya semakin membingungkan. Jadi sudah jelas aku menentangnya." Begitulah kata Noel. Lalu sembari Johan yang menyilangkan kakinya yang panjang dan berusaha untuk terlihat tidak gentar. Johan pun menjawab, "Tidakkah menurutmu gegabah untuk memutuskan hal itu begitu saja?" Johan mengakui setiap klan memang memiliki cara bertarungnya sendiri. Tapi dengan kebijakan dan praktik yang tepat, ia yakin masalah itu seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah. Namun berhubung menurut Noel, itu adalah argumen yang cukup pasif. Lantas Noel pun jadi ingin bertanya kepada Johan, "Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengendalikan semua klan bersama-sama dengan cara berpikir yang plan-plan seperti itu? Aku tidak bisa membayangkan mereka mau bersatu dan bertarung di bawah seseorang yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, hanya dengan menyatukan klan hingga mereka terlihat bekerja sama, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik." Lalu sampailah ketika Johan membahas soal jangan mendahulukan harga diri yang menyedihkan di saat kelangsungan hidup negara mereka sedang dipertaruhkan. Saat itulah Noel tersenyum menyeringai dan langsung memanfaatkan momen ini untuk menyerang Johan dengan berkata, "Aku yakin kaulah yang mengutamakan harga dirimu yang menyedihkan." Melihat Johan yang kesal setelah mendengarnya, Noel terus menatap Johan dengan senyum yang semakin lebar dan kembali melanjutkan ucapannya. "Jika kau ingin membanggakan kebaikan yang lebih besar, kenapa kau memulainya dengan menunjuk dirimu sendiri sebagai komandan? Bukankah akan lebih masuk akal untuk mempercayakan keputusan itu kepada Guild Seeker yang mengelola semua Seeker?" Johan menjawab, "Tentu saja perlu juga untuk bertanya kepada Guild Seeker. Namun apapun rekomendasinya, orang yang memberikan rekomendasi tentu harus menunjukkan komitmen dan rasa tanggung jawab. Dan dalam hal ini, ia sengaja menunjuk dirinya sendiri sebagai komandan untuk memperlihatkan komitmen terhadap idenya." Dari apa yang dikatakan oleh Johan barusan, memang terdengar bahwa itu adalah ide yang bagus. Tapi menurut Noel tetap saja hal itu tidak memberinya nilai tambah, karena ada banyak orang lain yang lebih cocok untuk posisi komandan. Jadi jika Johan ingin mengklaim bahwa ini bukan demi kepentingannya sendiri, maka Noel ingin menantang Johan untuk meyakinkan para Seeker lain dengan mencopot dirinya sebagai kandidat komandan. Dalam sekejap, Noel bisa membalikkan keadaan, hingga membuat Johan jadi tampak kebingungan untuk memberikan tanggapannya. Dan pada akhirnya, Johan hanya bisa menunjukkan senyum palsu di wajahnya, kemudian mulai bertepuk tangan sembari menjawab, "Wah, luar biasa. Ada benarnya juga yang dikatakan Noel. Aku akan mempertimbangkan pendapatmu." Meski sudah kalah, Johan tetap bersikap angkuh agar tidak terlihat bodoh di hadapan Noel. Namun disitulah Noel mulai menyadari, ternyata Johan adalah tipe orang yang selalu merendahkan orang lain. Tapi di saat situasinya tidak menguntungkan, dia langsung mencari cara untuk menghindarinya. Johan yang saat itu berencana ingin membalas mengkritik Noel. Lantas ia pun sengaja meminta Noel untuk memberikan gagasannya juga tentang cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis Valiant ini. Melihat Johan yang langsung bisa mengalihkan topik pembicaraannya kepada Noel dengan maksud untuk menyerang balik,
Noel tidak memungkiri kalau Johan memang cerdas, tapi bagi Noel tetap saja Johan tidak sebanding dengannya. Menurut Noel tidak ada tindakan khusus yang diperlukan untuk mengatasi krisis Valiant ini. Bahkan seharusnya, mereka tidak perlu mengambil tindakan khusus apapun. Noel yakin jika mereka mengeluarkan beast inti di dalam abyss, maka beast itu akan dimurnikan dan beast lainnya takkan dapat melanjutkan. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah dengan cepat mengalahkan Valiant. Dan itulah cara terbaik untuk mencegah kerusakan yang tidak perlu. Lagi pula jika mereka melebih-lebihkan musuh dan berlarian dengan panik, itu hanya akan memperumit keadaan. Johan yang mendengarnya sontak langsung menertawakan Noel dan membalas berkata, "Apa kau tidak melupakan sesuatu, Noel? Kami para Regalia adalah orang-orang yang akan melawan Valiant. Sungguh kurang ajar untuk memaksakan sesuatu yang takkan pernah bisa kau lakukan kepada orang lain dan menyebutnya sebagai strategi yang optimal. Aku ingin sekali mendengar pendapatmu tentang itu." Setelah mengatakannya, Johan kembali menyeringai seolah dia sudah menyudutkan Noel dalam debat ini. Namun tanpa diduga oleh Johan, ternyata Noel malah balik menertawakannya, lalu ia berkata, "Kapan aku pernah bilang kalau aku memaksakannya pada orang lain? Tentu saja klanku akan melawan Valiant pada hari pertempuran sebagai bagian dari Regalia. Aku bersumpah atas nama kakekku Brandon Stolen, sang pahlawan besar yang dikenal sebagai Overdead. Wild Tempest akan menjadi bagian Regalia sebelum Valiant muncul." Mendengar pernyataan itu, sontak telah membuat Johan jadi sangat terkejut dan seluruh penonton jadi heboh. Sebagian dari mereka ada yang beranggapan, tidak mungkin Wild Tempest bisa menjadi Regalia secepat itu karena mereka tidak punya kekuatan dan rekam jejak. Tapi sebagian ada juga yang beranggapan hal itu mungkin saja terjadi, mengingat Noel adalah cucu Overdeath dan bagaimana mereka maju sejak saat itu. Johan yang geram kemudian langsung berdiri untuk meminta Noel menghentikan omong kosongnya. Menurut Johan, seharusnya Noel malu pada dirinya sendiri karena telah membuat klaim liar tentang masa depan sebagai tameng. Lalu dengan tatapannya yang tajam Noel menjawab, "Hidungmu mengembang, tapi aku bisa mengatakan hal yang sama padamu. Bukankah kau bilang kau akan menjadi orang hebat? Sungguh itu adalah klaim yang liar tentang masa depan." Kemudian ketika mendengar Johan yang kembali mengatakan bahwa klannya berada di level yang berbeda dengan Wild Tempest, dan baginya kesombongan Noel yang membandingkan Wild Tempest dengan klan Lorelei sungguh menjijikan. Sekali lagi Noel pun melebarkan senyum liciknya sembari berkata, "Kaulah yang sombong. Jabatan Regalia bukanlah posisi tetap, terkadang klan bisa berganti. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau bisa tetap memegang jabatan Regalia selamanya? Sekarang aku bisa melihatnya. Kau sedang jatuh dari jabatan." Johan yang mendengarnya sontak langsung jadi gemetar karena marah atas provokasi Noel. Hingga sampailah setelah Johan menantang Noel untuk membuktikan bahwa pernyataannya tadi bukan cuma sekedar omong kosong. Saat itulah Johan telah melakukan kesalahan besar, karena kata-kata seperti itulah yang Noel tunggu-tunggu sejak tadi. Sampai di sini semuanya telah berjalan sesuai rencana Noel. Dan berkat Johan, perhatian semua orang kini terpusat pada Noel yang akan memberikan pembuktian. Apakah klan Wild Tempest cukup baik untuk mendapatkan tahta Regalia? Jadi setelah Noel menjawab tantangan Johan dengan mengatakan, "Baiklah, siapa aku untuk menolak permintaan Master Klan Lorelei Regalia tingkat ketiga?" Saat itu Noel pun langsung berdiri di tengah panggung dengan penuh percaya diri. Lalu ia mulai bicara. Seperti yang kalian semua tahu, gelar kebesaran diberikan oleh Kaisar. Oleh karena itu, klan manapun yang layak menyandang gelar tersebut tidak hanya harus kuat, tapi juga harus memiliki sikap mulia yang cukup untuk menjadi panutan bagi semua klan. Jadi untuk membuktikan bahwa klanku layak menyandang gelar Regalia, aku berjanji akan membasmi salah satu kejahatan ganas di ibu kota, di sini sekarang juga. Nama kejahatan itu adalah penipuan. Orang yang tidak bersalah dihukum secara salah, sementara seorang penjahat yang seharusnya dikurung malah berkeliaran bebas. Dan jika kita membiarkan hal ini terjadi begitu saja, maka itu adalah hal yang tidak dapat dimaafkan bagi rakyat yang mulia Kaisar. Lalu dengan menggunakan kalimat, kebaikan hatilah yang menggerakkan orang, bukan kedengkian. Di sini rencana Noel sudah berjalan dengan sempurna, dan kemudian ia kembali melanjutkan perkataannya. "Semuanya, apakah kalian ingat dengan nama Hugo Coppelius?" Saat mendengar nama Hugo disebutkan, seketika para penonton jadi gempar dan juga bertanya-tanya, kenapa Noel membawa-bawa seorang narapidana mati? Dan ternyata, Noel ingin mengingatkan kembali kepada semua orang yang ada di sana tentang insiden berdarah yang menimpa sebuah keluarga kaya pada 2 tahun lalu. Hugo adalah orang yang dihukum karena kejahatan itu. Dia dituduh tidak hanya melakukan pembunuhan,
tapi juga menguliti korbannya dan menggunakan kulit mereka untuk membuat boneka. Dan oleh karena itu, media telah memberinya julukan ahli taksidermi berdarah. Noel yang melihat para hadirin jadi cemas saat mengingat kejadian mengerikan itu. Lantas Noel pun mencoba menyampaikan perasaannya kepada para penonton dengan menempelkan tangannya di dada sambil memejamkan mata. Noel mengatakan, kejahatan itu adalah tindakan yang kejam dan jahat. Bahkan salah satu korbannya adalah seorang anak kecil. Ketika aku memikirkan tragedi itu, hatiku begitu hancur. Aku tidak akan pernah memaafkan penjahat yang telah menyimpang begitu jauh dari jalan kebenaran. Jadi sudah sepantasnya, pelakunya memang harus dihukum mati. Lalu begitu Noel merasa kemarahan dan kesedihannya telah tersampaikan kepada para hadirin. Tanpa diduga oleh semua orang yang ada di sana, ternyata pernyataan Noel berikutnya malah sangat mengejutkan mereka. Itulah sebabnya aku nyatakan di sini dan sekarang, bahwa Hugo Coppelius telah dituduh secara salah, sementara penjahat sebenarnya masih bebas. Mendengar pernyataan itu, sontak para hadirin kembali dibuat gempar dan juga bertanya-tanya, apakah maksud Noel ada kesalahan dalam penyelidikan Hugo? Hingga setelah kebingungan itu berubah jadi kepanikan, karena mereka takut akan mendapat masalah gara-gara pernyataan Noel. Di sini Noel langsung saja menggunakan skill talker peer support untuk menyuruh semuanya diam. Noel mengungkapkan ia mengerti semua orang pasti akan terkejut saat mendengar tuduhannya. Namun ia tidak bermaksud untuk bersikap ekstrim dan juga tidak mencoba membingungkan semua orang. Karena ia dapat mengatakannya dengan pasti bahwa Hugo memang tidak bersalah. Alasan Hugo ditangkap pertama kali adalah karena dia satu-satunya orang yang masih hidup di tempat kejadian perkara. Jika mempertimbangkan keadaannya, tentu dia adalah tersangka yang sah. Tapi berhubung saat Hugo ditangkap, dia sudah tidak sadarkan diri. Noel yakin seseorang atau sesuatu telah membuatnya tertidur. Namun mengingat saat itu Departemen Kehakiman tetap menyatakan Hugo bersalah tanpa mempedulikan bahwa ada orang lain yang jelas-jelas telah membuatnya pingsan. Lantas Noel langsung melontarkan pertanyaan kepada para hadirin, bukankah ada yang salah dengan hal itu? Seseorang di antara hadirin kemudian menjawab dengan lantang bahwa Hugo sudah gila dan dia cuma berbohong soal ditidurkan. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata orang itu adalah salah satu aktor Noel yang sengaja ia tempatkan di antara para hadirin untuk menyuarakan ketidaksetujuan. Dengan begitu, Noel tetap bisa mengendalikan dialog dan para hadirin lainnya tidak ada yang ikut bicara. Kemudian Noel kembali mengungkapkan, berdasarkan dari hasil evaluasi psikologis Hugo yang normal, bisa dipastikan Hugo tidak gila. Namun Hugo tetap dianggap gila dan semua keberatannya ditolak. Bahkan jika memang Hugo telah berbohong atas kesaksiannya, menurut Noel seharusnya pihak kepolisian menyelidiki kasus itu dengan benar. Tapi pada kenyataannya, sejak awal jaksa penuntut umum sudah langsung memutuskan bahwa Hugo bersalah, padahal merekalah yang lalai menyelidiki. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa keputusan itu diambil hanya berdasarkan catatan pengadilan saja. Dijelaskan yang bertanggung jawab atas penuntutan dan peradilan di Kekaisaran ini adalah Departemen Kehakiman. Hakim dan jaksa saling bekerja sama, sehingga proses hukum bergantung pada keinginan Department of Justice. Dan pada akhirnya, terdakwa tidak memiliki banyak jalan keluar untuk membela diri. Lalu ketika mendengar Noel yang kembali mengungkapkan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ada orang lain selain Hugo di rumah korban. Dan orang tersebut adalah yang melaporkan kejahatan itu. Lagi-lagi para hadirin kembali dibuat terkejut karena informasi itu tidak tercantum dalam catatan pengadilan. Namun berkat bantuan Loki, Noel bisa memperoleh informasi yang dirahasiakan tersebut dari catatan investigasi. Di situ tercatat, orang yang melaporkan kejadian tersebut mengatakan kepada polisi militer bahwa mereka mendengar teriakan dari dalam rumah besar milik korban. Tapi pada hari kejadian, nyatanya semua pintu dan jendela di rumah besar itu tertutup. Selain itu, rumah besar milik korban yang merupakan bangunan baru juga dilengkapi dengan peredam suara terkini. Bahkan ada halaman yang luas antara rumah dan jalan umum. Jadi tidak peduli seberapa keras seseorang berteriak di dalam rumah, seharusnya teriakannya tidak akan terdengar di luar. Kalau begitu, bagaimana orang ini tahu apa yang telah terjadi? Berdasarkan yang Noel yakini, hanya ada satu jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu orang yang melaporkan adalah pelaku sebenarnya. Namun di saat jaksa penuntut umum baru menyadari hal ini di kemudian hari, sayangnya mereka sudah kehilangan jejak pelapor saat itu. Biasanya untuk kasus seperti ini, mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelidikinya. Tapi khusus kasus Hugo, ternyata Departemen Kehakiman malah memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya secepat mungkin.
hingga Hugo pun telah dinyatakan bersalah dan penyelidikan dihentikan. Satu-satunya alasan yang disampaikan Departemen Kehakiman memutuskan Hugo bersalah adalah karena mereka ingin semuanya selesai. Namun sebenarnya mereka juga memiliki alasan lain yang ada hubungannya dengan keadaan saat itu. Lebih tepatnya, karena waktu itu kondisi ekonomi sedang berada di tengah resesi akibat peningkatan pengangguran, kenaikan pajak, dan inflasi. Pihak Departemen Kehakiman menyadari, jika diketahui bahwa seorang saksi mata telah melarikan diri dari lokasi pembunuhan tanpa ada yang menghiraukan aparat penegak hukum, maka ada kemungkinan besar Departemen Kehakiman akan diberhentikan dan pastinya mereka akan menjadi sasaran cercaan. Namun jika mereka dapat menyelesaikan masalah itu dengan cepat, tentunya Departemen Kehakiman tidak hanya akan mempertahankan kehormatan, tapi mereka juga akan menjadi pahlawan. Jadi itulah sebabnya Departemen Kehakiman menyerah dalam menyelidiki saksi material dan menetapkan Hugo sebagai pelaku. Setelah Noel mengungkapkan semua kebenaran itu, penonton kembali heboh seolah mereka telah mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar. Namun meski begitu, Noel masih memegang kendali karena semua kebenarannya sudah dikonfirmasi olehnya. Sebagai pembuktian bahwa Hugo telah dituduh secara keliru, Noel mulai mempersilahkan seorang mantan jaksa agung Departemen Kehakiman yang bernama Count Lester Graham untuk memberikan kesaksiannya. Dengan kemunculan Graham, Noel bisa memahami keterkejutan para hadirin. Sebab Graham bukan cuma sekedar bangsawan, tapi dia juga pernah menjadi tokoh paling berkuasa kedua di Departemen Kehakiman. Sejak Graham dipaksa mengundurkan diri oleh Menteri Kehakiman saat ini karena mereka memiliki perbedaan pendapat, Graham jadi menjalani hidupnya sebagai petapa dan mengutuk orang yang telah mengusirnya. Namun itulah sebabnya Graham jadi mudah dimanfaatkan. Ditambah lagi karena Noel juga mengancam akan membongkar rahasia Graham bahwa dia adalah seorang pedofil. Pada akhirnya, Graham tidak punya pilihan selain mematuhi Noel. Jadi dia langsung saja mengungkapkan di hadapan para hadirin bahwa semua yang dikatakan oleh Noel tadi memang benar. Ini semua adalah kesalahan Departemen Kehakiman karena telah memutuskan Hugo Coppelius sebagai penjahat untuk melindungi anggota organisasi. Lalu ketika salah satu aktor Noel bertanya kepada Graham, apa itu berarti Kaisar tidak menyadarinya? Dengan tegas Graham menjawab, tentu saja Kaisar tidak ada hubungannya dengan hal itu. Karena apa yang terjadi pada Hugo murni hasil dari kecerobohan Departemen Kehakiman. Di atas panggung itu, Graham telah mengakui semua kesalahan Departemen Kehakiman dan dia berniat bertanggung jawab untuk mengungkap semua kebenarannya. Jadi ia harap Hugo yang tidak bersalah harus segera dibebaskan, sementara pelaku sebenarnya harus ditangkap. Pada awalnya, Graham ini sebenarnya tidak pernah berniat untuk membantu Hugo. Tapi setelah Noel juga membuat kesepakatan yang bagus untuknya selain memakai ancaman, akhirnya pria pengecut seperti Graham rela melakukan apa saja karena Noel telah berjanji akan melengsarkan Menteri Kehakiman dan akan membuat Graham bangkit kembali di Department of Justice. Noel yang saat ini sudah bisa melihat para hadirin sedang mempertimbangkan kesaksian Graham. Lantas ia pun terus melanjutkan rencananya sampai tuntas dengan berkata, "Semuanya, sekarang kalian tahu kebenarannya." Sementara Departemen Kehakiman melapor kepada Kaisar, ternyata mereka telah beroperasi seperti wilayah independen untuk kepentingan para pemimpinnya dan menipu rakyat ibu kota. Sudah jelas ini adalah pelanggaran kepercayaan yang tidak bisa dimaafkan. Alasan kenapa Noel menginstruksikan aktor untuk menyebutkan Kaisar adalah untuk menekankan kepada para hadirin bahwa Departemen Kehakimanlah yang sedang dikecam saat ini, dan juga untuk mengklarifikasi bahwa Noel tidak mengincar seluruh pemerintahan. Selain itu, Noel juga bertujuan ingin memperjelas, karena Departemen Kehakiman telah menodai kepercayaan Kaisar, maka kejahatan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Dengan begitu, Noel yakin para hadirin dapat mengambil kesimpulannya sendiri. Di akhir pidatonya, Noel berencana menarik simpati para hadirin dengan menceritakan kembali tentang kehidupan Hugo. Hugo lahir sebagai putra ketiga dari seorang pembuat sepatu yang miskin. Dia dibesarkan dalam kemiskinan yang tidak pernah tahu kapan dia akan bisa makan lagi. Namun Hugo dikaruniai bakat sebagai seorang maestro atau dalang yang memberinya kesempatan untuk keluar dari kehidupan itu. Setelah menikmati kesuksesan besar sebagai seorang seeker, Hugo memutuskan menggunakan tabungannya untuk menjadi seorang pembuat boneka. Dia adalah pria lembut yang ingin pensiun dari pertempuran, sehingga ia dapat membuat orang-orang tersenyum dengan boneka-boneka yang dibuatnya. Selama 2 tahun kehidupannya telah direnggut saat ia membusuk di penjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Memikirkan tentang itu pasti akan menghancurkanmu. Lalu setelah Noel melihat para hadirin mengangguk tanpa suara, dan ia juga bisa melihat wajah mereka yang berseri-seri karena air mata. Dengan suara lantang,
Noel pun kembali melanjutkan perkataannya. Aku ingin menyelamatkannya sekarang. Tidak, kita semua harus menyelamatkannya. Untuk itu, aku meminta bantuanmu. Pertama, buatlah petisi dan minta hukuman mati terhadap Hugo dicabut. Lalu kita juga harus menuntut keadilan bagi kekaisaran. Setelah Noel selesai menyampaikan pidatonya yang luar biasa, seketika terdengar tepuk tangan yang sangat meriah dari para hadirin. Dimulai dari salah satu aktornya, lalu lebih banyak lagi yang bergabung. Hingga aula simposium itu jadi dipenuhi dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggelegar. Dengan begini, siapapun yang menandatangani petisi akan berkomitmen secara terbuka terhadap posisi mereka. Dan berita tentang apa yang terjadi di sana akan menyebar ke seluruh ibu kota berkat campur tangan Thomas dari Modern Opinion. Ada begitu banyak tokoh terkemuka yang hadir di aula itu, sehingga Departemen Kehakiman akan dipaksa untuk mencabut hukuman mati Hugo. Setelah itu, jika mereka dapat memperoleh lebih banyak dukungan di seluruh ibu kota, Noel sangat yakin Hugo pasti akan dibebaskan. Lalu pada gilirannya reputasi Noel akan meningkat, dan ia juga dapat merekrut lebih banyak sponsor. Di tengah antusias hadirin yang setuju untuk mendukung Noel membebaskan Hugo, tiba-tiba Noel mendapat pesan link dari Alma untuk melaporkan bahwa ia berhasil menemukan dalang di balik kejahatan tersebut. Selama ini Noel tidak pernah dapat menemukan petunjuk apapun tentang penjahat yang menjebak Hugo, bahkan dengan bantuan Loki si tanpa wajah. Namun dengan penyelidikan yang seksama, akhirnya mereka dapat mempersempitnya menjadi beberapa tersangka. Lalu setiap tersangka itu telah diundang oleh Noel untuk menghadiri simposium ini, dan semuanya benar-benar muncul. Noel yakin di antara para tersangka itu pasti sangat terkejut ketika ia mulai mengklaim bahwa Hugo telah dituduh secara salah. Jadi karena tindakan Noel itu adalah sesuatu yang tidak terduga, tentunya jantung mereka pasti akan berdebar kencang, dan mereka akan menunjukkan reaksi yang berbeda dari orang lain. Sebelumnya, Noel telah memerintahkan Alma untuk mengamati reaksi semua orang yang ada di sana. Pastinya sulit untuk melihat perilaku tertentu dari orang-orang yang berada di tengah kerumunan. Tapi Noel percaya bahwa Alma lebih dari mampu untuk melakukannya. Setelah Noel bisa memprediksi apa yang akan dilakukan si dalang selanjutnya, kini Noel hanya perlu menggunakan tindakan si dalang untuk keuntungan Noel sendiri. Dengan keberhasilan rencananya, Noel bisa merasakan ada seseorang yang sedang menatap tajam ke arahnya. Dan orang itu adalah Sik yang menunjukkan senyum puas di wajahnya. Sedangkan Johan yang duduk di sebelah Sik justru memasang ekspresi yang sangat bermusuhan setelah dia memahami niat Noel yang sebenarnya. Di sisi para pemimpin klan lain yang juga menyadari bahwa simposium ini sepenuhnya adalah ide Noel. Beberapa dari mereka tampak tertarik dengan Noel, tapi ada juga yang tampak waspada. Lalu setelah Noel menghadap ke arah mereka dan membungkukkan badannya semaksimal mungkin dengan tangan di dada dan satu kaki di belakang. Dengan tulus, Noel pun ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior yang bersedia mendengarkan pidatonya. Bagi Noel tidak masalah apakah seseorang adalah bagian dari regalia, apakah seorang bangsawan, ataupun kaisar seluruh negeri. Dia pasti akan menggunakan semua orang dan akan menelan mereka bulat-bulat. Karena begitulah cara dia bertarung sebagai seorang talker. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghabiskan kuotanya untuk nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan, update video lanjutannya hanya di channel Onobe.